Yuk kita bahas tantangan digital dari sudut pandang iman dan juga sains. Pasti pernah kan? Tahu-tahu udah berjam-jam aja scrolling. Nah, kenapa ya bisa gitu? Pernah nggak sih ngerasa gini? Anda baru aja mikirin sesuatu, tiba-tiba iklannya muncul di feed? Atau Anda ngerasa kayak tersedot masuk ke pusaran konten yang kayaknya tahu banget cara bikin Anda terus nge-scroll, nggak bisa berhenti. Seolah-olah algoritma itu udah kenal kita luar dalam. Nah, perasaan itu bukan cuma imajinasi loh. Ada sebuah sistem yang nggak kelihatan yang bekerja di baliknya. Yuk kita bedah pelan-pelan, cengkeraman apa sih yang bikin kita terus-terusan nempel di layar? Ini dia, biang keroknya, namanya surveillance capitalism. Gampangnya, ini adalah sebuah sistem di mana semua jejak digital kita, setiap klik, setiap scroll, bahkan saat kita diam sepersekian detik lebih lama di satu video, semuanya itu direkam. Tujuannya bukan cuma buat ngertiin kita, tapi untuk memprediksi dan akhirnya mengontrol perilaku kita. Akibatnya apa? Kita jadi kayak di penjara. Tapi penjaranya ini aneh, karena dibangun dari data-data masa lalu kita sendiri. Algoritma lihat apa yang kita suka kemarin, terus dia sajikan lagi hal yang sama hari ini. Akhirnya kita terkunci di pola yang itu-itu aja. Mau berubah rasanya susah, mau nemu hal baru juga sulit. So, apa sih efeknya buat pikiran kita? Dan yang lebih dalam lagi, buat kehidupan rohani kita. Percayalah, ini bukan cuma soal kebiasaan scroll biasa, ini jauh lebih serius. Istilahnya agak serem nih, brain rot atau pembusukan otak. Ini adalah kondisi di mana fungsi kognitif kita menurun gara-gara terus-terusan mengkonsumsi konten yang dangkal. Tapi dampak terbesarnya bukan cuma ke otak, tapi ke jiwa. Kemampuan kita buat fokus berdoa, buat merenung, buat hening di hadapan Tuhan, itu semua pelan-pelan digerogoti. Oke, kondisi ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah konflik besar. Ada dua cara pandang yang benar-benar berlawanan tentang siapa diri kita. Cara pandang algoritma dan cara pandang Tuhan. Fundasi teologisnya kuat banget, ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia, dan dalam hal ini algoritma ciptaan manusia, itu cuma bisa lihat data lahiriah. Apa yang kelihatan di permukaan. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang nggak bisa di-scan. Hati kita. Coba deh kita bedah bareng-bareng perbandingan ini. Ini penting banget. Di satu sisi ada mata algoritma. Dia lihat pola masa lalu kita, lalu dia prediksi siapa kita, terus kita dikunci dalam satu kotak, satu kategori. Dia bekerja berdasarkan data yang diingin. Nah, di sisi lain ada mata Allah. Dia nggak lihat masa lalu, dia lihat potensi masa depan kita. Dia bukan memprediksi, tapi merancang kita bisa jadi siapa. Dia membebaskan kita dari semua label. Dia bekerja dengan kasih dan tujuan. Poin kuncinya ini, algoritma melihat Anda sebagai produk, tapi Tuhan melihat Anda sebagai proyek agungnya. Dengerin semua ini mungkin kedengarannya serem ya, kayak kita nggak punya harapan, kayak kita cuma boneka data. Tapi, ada kabar baik. Ada harapan besar, dan harapan itu ternyata udah ditanamkan Tuhan di dalam desain otak kita yang luar biasa. Kabar baiknya simpel, tapi luar biasa kuat. Otak kita itu dirancang untuk bisa berubah. Kita nggak ditakdirkan buat selamanya kejebak di penjara data kita. Ada jalan keluarnya. Secara sains, ini namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini, ini adalah kemampuan otak untuk menata ulang dirinya sendiri, untuk bikin koneksi saraf yang baru. Artinya, setiap kebiasaan kita, mau baik atau buruk, itu secara fisik membentuk semacam jalan setapak di otak kita. Dan kabar baiknya, jalan setapak itu bisa kita ubah, bisa kita buat yang baru. Dan yang bikin merinding, ribuan tahun sebelum ilmuwan nemuin neuroplastisitas, Alkitab udah ngomongin ini. Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Wow, ini bukan cuma kalimat motivasi, ini adalah perintah ilahi yang ternyata nyambung banget sama cara otak kita bekerja. Jadi bisa dibilang, neuroplastisitas itu adalah mekanisme dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk benar-benar secara harfiah memperbarui pikiran kita. Lewat kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk memutus jalur-jalur saraf brain rot itu dan membangun jalur baru yang sesuai sama kehendak Tuhan. Disinilah iman dan sains itu berjabat tangan. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita secara aktif pakai anugerah neuroplastisitas ini? Yuk, kita coba beberapa latihan simpel buat ngeriset otak kita. Yuk, kita coba tantangan ini bareng-bareng sekarang juga. Pertama, simulasi autopilot. Coba deh, katupkan kedua tangan Anda. Lihat, jempol mana yang ada di atas? Oke, sekarang coba balik posisinya. Jempol yang tadinya di bawah jadi di atas. Aneh kan rasanya? Nah, itulah jalur autopilot otak Anda. Kedua, bikin koneksi baru. Coba gambar angka 6 di udara pakai tangan kanan, sambil muter kaki kanan searah jarum jam. Susah kan? Nah, rasa susah itu adalah bukti otak Anda lagi kerja keras bangun jalur baru.
Ketiga, coba renungkan. Satu kebiasaan digital yang mau dihentikan dan satu kebiasaan rohani yang mau dimulai. Terakhir, ayo kita deklarasikan bareng-bareng. Dataku bukan takdirku. Otakku bisa diriset. Sekarang, kita pakai metode yang lebih canggih dikit, tapi super efektif. Namanya perencanaan jika-maka, atau if-then. Ini adalah cara buat memprogram ulang respons otomatis kita. Gampang banget. Langkah 1, identifikasi satu pola spesifik. Langkah 2, kenali pemicunya. Kapan dan kenapa itu terjadi. Langkah 3, buat aturan yang jelas. Jika pemicu itu muncul, maka saya akan lakukan aksi baru ini. Contohnya gini, gampang banget. Jika jam 11 malam dan muncul godaan buat buka HP, maka saya akan taruh HP saya di luar kamar dan baca satu pasal Alkitab. Simpel kan? Tapi setiap kali kita berhasil melakukan ini, kita itu lagi membangun jalan tol saraf yang baru di otak kita, menggantikan jalan setapak lama yang merusak dengan jalan baru yang membangun jiwa kita. Oke, jadi apa nih kesimpulan utamanya dari semua ini? Ada satu kebenaran yang benar-benar bisa membebaskan kita. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Big Data mungkin tahu pola kebiasaanmu, tapi Big God tahu panggilan hidupmu. Prediksi algoritma yang dingin itu nggak ada apa-apanya dibanding kasih setia Tuhan yang membebaskan dan punya tujuan buat hidup kita. Jadi, ini dia intinya. Data masa lalu Anda itu bukan vonis mati. Roh Kudus memberdayakan kita untuk menimpa file-file lama, pola-pola lama itu, dan menulis sebuah kisah yang baru. Ini bukan cuma soal usaha pribadi, ini adalah perjalanan spiritual untuk merdeka dari cengkraman sistem kapitalisme pengawasan. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua, bukan buat saya jawab, tapi buat Anda jawab sendiri di dalam hati. Dengan kuasa Tuhan dan anugerah otak yang bisa berubah ini, kisah baru apa yang akan Anda tulis ulang bersamanya mulai hari ini?